Jadi ketika kondisi kritis sangat menentukan, sangat berbahaya, maka seorang pemimpin harus berani tampil di depan. Nah, memang dari pengalaman saya ini, selama ini apa yang saya alami adalah pentingnya peran sumber daya manusia. Saya percaya skill ataupun knowledge itu lebih mudah diperbaiki daripada perilaku. Nah, barangkali salah satu momentum yang akan kita coba lihat, apakah dengan transisi pemerintahan ini ada optimisme yang muncul. Bahwa? Market is perception, perception is market kan. Karena bagaimanapun ekonomi Indonesia to certain degree ekonomi yang terbuka, tidak terisolasi, terpengaruh oleh banyak faktor, baik secara komoditi, secara finance, dengan ekonomi internasional. Thank you for watching guys. Saya Ganda and this is Founder Talks by Samandana. Beberapa hari ini gue berencana untuk belajar tentang leadership. Dan salah satu orang yang gue sangat admire mengenai leadership adalah seseorang yang hari ini alhamdulillahnya mau berkenan untuk datang ke studio kami. Dan without further ado, please welcome Pak Bambang Siswaji. Terima kasih Pak sudah datang Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah datang. Pak Bambang adalah Direktur Utama dari PT Mitra Dagang Madani ya Pak ya? Betul. Sebelumnya boleh diceritain Pak, Mitra Dagang Madani ini apa Pak? Baik, terima kasih Mas Ganda. Jadi PT Mitra Dagang Madani ini salah satu afiliasi PT Permodalan Nasional Madani. Karena itu namanya diambil Madani, yang memang sesuai dengan izin usahanya, dia fokus di usaha sekitar perdagangan yang waktu-waktu ini sedang fokus untuk mengembangkan apa yang disebut warung mekar. Warung mekar. Warung mekar. Nah, ini sebetulnya merupakan satu upaya untuk melayani ekosistem PNM, yaitu terutama mulai dari nasabah mekar, makanya namanya warung mekar. Nasabah mekar bagaimana mereka bisa memperoleh kebutuhan sehari-hari, sembako, kebutuhan lain-lain, toiletries dan lain-lain secara lebih murah dan bisa diantar sampai ke rumah sesuai dengan kebutuhan tanpa jumlah minimal. Tanpa jumlah minimal dan bisa diantar langsung. Bisa diantar dan langsung. Itu apakah terbuka untuk siapa saja Pak atau gimana mekanismenya Pak? Nah, memang untuk saat ini kita masih fokus dulu pada nasabah PNM atau ekosistem PNM. Oke, Bapak berarti sudah berapa lama Pak di PNM Pak? Kalau saya sendiri itu mulai dari tahun 99. 99. Betul. Wow. Terus sebelumnya di mana Pak berarti? Apakah kuliah atau gimana itu? Ya, saya kuliah S1 selesai, kemudian bekerja di waktu itu perusahaan minyak namanya Arco alias Atlantic Richfield Indonesia Incorporated, yang kemudian diakuisisi menjadi BP, British Petroleum. British Petroleum. Ya. Kemudian berpindah ke sektor perbankan di Bank Universal, itu grupnya Astra, yang kemudian merger menjadi Bank Permata. Ya, jadi Permata. Kemudian karena salah satu bos saya menjadi direktur di PT Permodalan Nasional Madani, kemudian saya diminta tolong untuk ikut membantu di PNM di awal-awal periode. Berarti Bapak sebenarnya awal-awal karir itu di pertengahan masih zaman Orde Baru ya Pak ya? Iya, karena 99 jadi sudah masa reformasi. Masa peralihan tadi Pak ya? Betul, kan 97-98 krisis moneter, kemudian pergantian rezim dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Jadi yang mendirikan PNM atau PNM itu didirikan pada masa pemerintahan Pak Habibie. Jadi PNM berdiri 1 Juni 99. 1 Juni 99. Betul. Kemudian Bapak langsung join di PNM berapa tahun itu? Join di PNM sampai sekarang di lingkungan PNM. Apa perbedaan Pak ketika Bapak dulu berkarir di perusahaan multinasional, kemudian di bank, kemudian masuk ke BUMN waktu itu Pak? Karena BUMN waktu itu belum terbentuk Kementerian BUMN ya Pak ya? Nah, karena kalau nggak salah pas zamannya Megawati ya, Ibu Megawati waktu. Ya, sebetulnya Kementerian BUMN pertama itu terbentuk semasa masih Pak Harto. Sewaktu menteri pertamanya Pak
Tanri Abeng. Waktu itu kan terkenal sebagai manajer 1 miliar. Iya. Tapi sempat on off waktu reformasi, kemudian dibentuk lagi, dan mungkin salah satu stepping stone yang cukup banyak diingat oleh masyarakat adalah zamannya Bu Mega waktu menterinya Pak Laksamana Soekardi. Ya. Betul. Tapi sebelumnya sebenarnya sudah ada waktu itu. Oke. Betul. Nah, waktu PNM berdiri itu menterinya Pak Tanri Abeng. Betul. Oke, dari proses tadi Pak, dari tahun 99 sampai sekarang gitu, apa yang Bapak lihat perbedaannya dari segi culture-nya, dari segi prosesnya Pak? Betul. Nah, menjawab pertanyaan Mas Ganda tadi, salah satu yang cukup signifikan perbedaannya adalah saya melihat dari landasan keberadaannya itu memang cukup berbeda, di mana kalau BUMN itu secara formal dinyatakan bahwa selain untuk mencari keuntungan, itu memang secara tegas dinyatakan dia mengemban fungsi sebagai agen untuk mendukung pembangunan. Oke. Jadi betul. Tidak hanya pure sebagai profit ya Pak motif, ya? Betul. Ya. Walaupun perusahaan swasta pun semakin ke sini dia semakin memiliki orientasi untuk social impact, kan triple P ya, profit, planet, dan people gitu ya. Tapi mungkin yang saya rasakan sih paling tidak di anggaran dasarnya itu kalau BUMN kan muncul tujuannya selalu untuk mendukung pembangunan tadi. Tetapi selain itu juga tetap harus profit, terutama untuk yang persero. Kayak PNM itu persero. Kemudian bank-bank semuanya persero. Tapi kalau sebagian yang Perum, kalau nggak salah Bulog ya, itu Bulog itu kalau nggak salah masih Perum. Nah itu tidak dituntut untuk profit motif. Berarti nilai sosialnya jauh lebih banyak. Betul. Ya Pak ya? Nah dari situ otomatis di culture-nya juga tetap ada menyisakan social motif. Nah tetapi semakin ke sini saya melihat juga semakin sama antara swasta dengan BUMN dalam hal misalnya praktek good corporate governance-nya itu semakin bagus lah. Swasta juga semakin bagus, BUMN juga semakin bagus, semakin kesini. Bapak kan dulu kalau nggak salah sempat ngebangun awal-awal masa ULAM ya Pak ya? Betul. Boleh diceritain Pak gimana Pak ngebangun ULAM waktu itu? Ya jadi saya yakin setiap orang yang membangun bisnis pasti sadar atau tidak pasti melakukan studi kelayakan lah ya, sadar atau tidak. Walaupun mungkin sebagian orang mulai saja dulu sambil jalan, sambil dilihat gitu. Tapi pasti secara secara informal, secara naluri, secara insting dia sudah ada keyakinan bahwa ini bisa jalan gitu. Nah, semakin besar suatu bisnis, semakin formal suatu bisnis, maka proses studi kelayakan itu menjadi perlu semakin formal juga dilakukan. Nah, maka untuk ULAM ini pun unit layanan modal mikro di PNM dulu kami melakukan studi kelayakan. Nah, kelayakan tentu kita mulai dari marketnya, apakah masih ada apa tidak. Yang masyarakat yang akan kita tuju, target marketnya itu segmen yang mana gitu. Kemudian dalam tanda petik bisnis modelnya lah gitu ya. Dalam hal ini kan karena kita financing, jadi kira-kira financingnya itu skalanya atau volumenya berapa, bagaimana persyaratannya, dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa membayangkan berapa revenue yang akan kita dapat dan berapa biaya yang harus kita keluarkan. Oke. Nah, kemudian kita pikirkan juga bagaimana organisasinya, bagaimana spek orangnya. Nah, termasuk juga supportingnya seperti apa, key proses yang kita akan lakukan seperti apa. Secara sistemik, secara terintegrasi kita pikirkan. Nah, ini yang kita komunikasikan dengan stakeholder, ya, maksudnya pimpinan maupun pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dan kewenangan terhadap proposal bisnis kita. Unit layanan modal mikro ini maksimal pinjamannya berapa Pak? Waktu itu maksimal 200 juta. 200 juta, betul. Minimumnya berapa Pak? Startingnya? Produk yang paling rendah itu 10 juta. 10 juta, ya. Dan itu bisa dicicil dalam periode berapa lama Pak? Bisa 1 tahun, maksimal 4 tahun. Untuk berarti sebenarnya dalam per bulan itu ratusan ribu ya Pak ya? Yang mesti dibalikin. Biasanya kalau misalnya dia ngambil 5 juta begitu. Betul. Artinya memang ini menyentuh kelas masyarakat menengah bawah ya Pak ya. Betul. Apa kriterianya kemudian membangun komunitas itu Pak? Karena definitely itu
suatu hal yang mungkin banyak orang menyebutnya sebagai unbankable ya Pak ya? Betul, saat itu memang ini lebih menyasar untuk yang unbankable. Jadi kita memiliki tesis, memiliki dugaan waktu itu bahwa ada segmen pelaku usaha yang sebut saja pelaku usaha mikro, kecil atau menengah gitu, yang sebetulnya secara usaha dia hidup, dia berjalan, tetapi memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa mengakses bank. Keterbatasan itu pertama, tidak ada dokumen-dokumen, catatan-catatan yang secara formal sehingga bisa menjadi landasan perbankan melakukan analisa kelayakan. Baik itu laporan keuangan ataupun misalnya dokumen terkait dengan agunan. Mungkin dia punya tanah atau punya rumah, tapi tidak ada sertifikatnya. Misalnya. Kemudian yang kedua otomatis adalah formalitas. Dia belum berbentuk PT. Dan juga banyak juga yang tidak memiliki agunan. Nah dari situlah, dari kendala-kendala itu, PNM mencoba mensiasati bagaimana kita bisa memberikan pembiayaan yang sebetulnya itu secara bisnis layak, tetapi secara formalitas, secara dokumen itu tidak bisa memenuhi syarat. Nah, karena itu yang kita lihat salah satu yang paling penting adalah orangnya. Pelakunya selain track record usahanya. Betul. Apa yang dinilai, Pak? Ya, kita berusaha untuk melihat track record-nya. Kalau analisa usahanya tetap ada, tetapi karena tidak ada catatan, otomatis kan kita harus melakukan tafsiran-tafsiran atau rekonstruksi dari data-data yang ada dan majority juga dari pengakuan orangnya. Maka itu kita upayakan bagaimana karakter orang ini dari sisi kejujurannya, kedisiplinannya, dan kerja kerasnya. Kalau harusnya itu menurut saya paling sulit untuk dinilai, Pak. Untuk mengetahui karakter orang. Yang pertama mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk menilai karakter orang. Yang kedua belum tentu penilaian tersebut menjadi sebuah kenyataan juga kan Pak. Betul. Tapi Bapak dengan konektivitas ulam yang sebesar sekarang gitu Pak, bagaimana kemudian mensistemasi hal itu Pak? Ya, jadi pertama kita prinsipnya kita tidak melayani orang yang datang, tapi kita harus mencari orang itu. Menjemput bola atau ya kita meneliti dulu. Jadi biasanya ketika kita sudah memiliki satu outlet, satu kantor, dia biasanya akan canvassing, akan mendata di situ pelaku usaha itu siapa saja yang ada. Nah, kemudian kalau misalnya sebuah toko atau satu toko, dia kan pasti akan membeli barang itu kemana, misalnya. Nah, kita akan mencari tahu itu kepada tempat di mana toko itu membeli. Ini karakter orang ini seperti apa. Gitu. Kita amati di situ, maka betul sekali kata Mas Ganda, kita tidak bisa langsung menilai atau menyatakan orang ini layak. Jadi kita amati lama. Nah, tapi disitulah peran komunitas. Karena komunitas akan memberikan referensi, semacam informasi. Ya walaupun kita harus waspada, jangan sampai informasi itu adalah fake ya. Jangan sampai karena kong kali kong. Komunitas gitu. apa Pak yang dibentuk Pak? Maksudnya misalnya kalau toko kan dengan suppliernya, atau sesama jadi toko. dari rantai chain-nya tadi ya. Betul. Lain itu nanti ceritanya kalau untuk yang mekar itu komunitasnya adalah pertetanggaan. Tapi prinsipnya adalah kita to certain degree rely on informasi dari community. Apalagi kalau mekar itu karena satu kelompok itu saling menanggung renteng. Jadi bukan kalau hanya mekar ini berbeda dibanding dengan ulam. Perbedaannya ada di mana Pak? Nah kalau di mekar ini lebih kecil lagi karena kita mulainya dari 2 juta. Dan 2 juta. 2 juta dan berkelompok. Kalau ulam itu masih bersifat individu. Jadi sebenarnya kekuatan mereka bukan individunya tapi berkelompoknya tadi kemudian dilihat sebagai sebuah potensi ekonomi gitu ya Pak? Betul. Nah kalau kata Profesor Yunus yang mendirikan Grameen Bank ini kita loncat ya. Iya. Itu yang mendapat hadiah Nobel ya Pak ya? Betul, Nobel laureate. Jadi social commitment atau social bonding itu mendahului daripada financial commitment. Jadi kita manfaatkan apa yang disebut social capital. Nah, realnya kita kan bisa lihat misalnya dalam satu komunitas atau dalam satu kelompok yang tidak terlalu jauh pertetanggaan itu, kalau ada misalnya salah satu ibu rumah tangga yang
selama ini track record-nya tidak terlalu bagus, maka biasanya akan ditolak masuk dalam satu kelompok. Oke. Jadi bukan hanya satu referensi yang tidak memiliki dampak, tetapi ini betul-betul nanti karena ibu-ibu satu kelompok ini nanti akan memiliki risiko untuk menanggung salah satu ibu yang mereka tidak rekomen ini. Jadi biasanya sudah di-screen dari awal, tidak boleh masuk. Oke. Jadi sebenarnya Mekari tadi pinjamannya lebih kepada kelompok ya Pak ya, bukan kepada individual ya? Secara individu, tetapi mereka berkelompok sehingga bisa saling menanggung renteng. Tapi akadnya tetap satu-satu. Boleh diceritain Pak mekanismenya tahu bahwa sebuah kelompok tadi punya potensi yang bagus? Nah, biasanya dari awal itu kan kita sudah sosialisasikan bahwa kita punya program Mekar yang semacam Grameen Replication ini, yang bertumpu kepada social commitment, pada kegotong royongan, pada kekompakan. Nah, dari awal sudah kita coba latih, kita kasih informasi bahwa mereka harus jujur apa adanya, harus disiplin dan harus kerja keras. Nah, selama beberapa kali mereka dikasih tahu tentang program-program ini dan persyaratan-persyaratannya, sekaligus dalam setiap kali sesi itu mereka harus datang tepat waktu di tempat yang sama di hari yang sudah kita setujui. Nah, kalau tepat mereka waktu dulu ya. Betul, kalau mereka tidak datang tepat waktu, berarti dia tidak bisa disiplin. Tidak bisa mendisiplinkan dirinya. Nah, ini otomatis akan gagal. Jadi ini udah seleksi. Betul itu. Nah, itu masalah disiplin. Nah, kalau masalah kejujuran, tingkah laku selama ini, selain kami ada mekanisme-mekanisme yang mungkin tidak terlalu panjang jangka waktunya, tetapi kejujuran dan track record ini sebetulnya di-screen juga oleh peer-nya, oleh kelompoknya. Tuh, nah kemudian akan kita tanya juga dan mereka akan membuka semacam rencana bisnis kepada kelompoknya. Dia akan menggunakan pinjaman itu untuk usaha apa. Ini juga usaha ini akan dinilai oleh kelompoknya selain oleh petugas kami. Sehingga kalau kelompok tidak setuju, maka kita juga tidak akan setuju. Jadi Pak, Bapak kan salah satu orang yang mendirikan istilahnya, memulai dari Ulam dan Mekari tadi, betul, Pak ya. Betul. Ini kan definitely Bapak mesti ngobrol langsung untuk ngebuka pasar. Betul. Tahu seperti apa kondisi ekonomi masing-masing calon customer tadi, Pak ya. Tapi kan Bapak juga mesti harus ada dalam posisi kemudian meyakinkan pihak pemegang saham, ujian pemerintah, bahwa proyek ini adalah profitable atau secara bisnis masuk akal gitu. Gimana Pak cara ngebalance antara dua hal yang kita lihat mungkin sebagai dua kutub yang sangat berlawanan nih Pak? Baik, nah jadi saya berpegang pada apa yang dikatakan Prof. Yunus itu, katanya kalau kita ingin mempelajari sesuatu, berperilakulah seperti cacing. Jadi harus masuk. Nggak boleh hanya seperti burung terbang-terbang di atasnya. Jadi seperti cacing yang menyentuh tanah, keluar masuk di tanah itu. Nah karena itu untuk bisa menyelami proses bisnis ini, kami biasanya melakukan pilot project dulu. Jadi kalau kita secara gagasan, secara ide, bisnis modelnya sudah tergambar, kita biasanya launching pilot project dulu. Tidak terlalu banyak dengan risiko yang terukur. Nah disinilah kita ibarat cacing menyelami, masuk ke ekosistem bisnis inilah. Kalau kita udah yakin, baru kita akan replikasi secara lebih besar. Secara masif gitu Pak ya? Betul. Nah memang dari pengalaman saya ini, selama ini apa yang saya alami adalah pentingnya peran sumber daya manusia. Nah kalau ngomongin sumber daya manusia nih Pak, when it come to hiring Pak, gimana Pak? Nah jadi yang saya alami ketika kita memiliki satu konsep bisnis atau satu bisnis model, kita akan memiliki gambaran kira-kira karakteristik orang atau sumber daya manusia seperti apa yang cocok untuk bisnis ini gitu. Kadang mungkin ada orang yang mungkin ada misalnya bisnis kreativitas yang berjiwa kreativitas, mungkin orangnya adalah orang yang mungkin tidak terlalu terstruktur, mungkin yang tidak teratur hidupnya. Tentu berbeda kalau misalnya kita ngomongin tentang orang bisnis yang berhubungan keuangan gitu Pak ya. Betul. Nah, di situ pun misalnya udah sama-sama keuangan, kita akan bisa membedakan ini tipe yang misalnya sangat pintar tapi mahal,
pendidikan kelas tertentu gitu, atau misalnya pendidikan biasa-biasa saja tetapi karakteristiknya seperti ini itu beda. Nah dari situ kalau kita udah memiliki satu spek, maka tidak ada cara lain selain kita harus mengenalnya. Nah kalau untuk yang sudah kelas supervisor atau pimpinan, ya biasanya kita tidak bisa istilahnya terlalu kucing dalam karung ya. Beli kucing dalam karung. Ya, kecuali kalau untuk yang entry level. Jadi istilahnya kita background check benar-benar detail Pak ya untuk yang level-level pimpinan begitu ya. Betul. Bapak punya filosofi sendiri Pak ketika hiring orang Pak. Misalnya Bapak ngelihat karena kan kalau misalnya let's say entry level gitu Pak ya, kan nggak selamanya dalam sengaja wawancara gitu semuanya bisa ke reveal Pak, atau ada cara-cara tertentu Pak? Karena kan jelas entry level ini adalah orang-orang yang nanti jadi ujung tombak dari operasional nanti Pak. Betul. Walaupun Bapak saya tahu nggak langsung hiring, tapi pada masa-masa awal Bapak pasti hiring juga dan sampai entry level pun. Betul, dan itu akan jadi pondasi awal culture ke depan perusahaan akan seperti apa kan Pak? Betul. Ya saya berprinsip gini, kalau katakanlah kompetensi itu ada yang bersifat perilaku dan yang bersifat skill atau knowledge gitu, saya percaya skill ataupun knowledge itu lebih mudah diperbaiki daripada perilaku. Jadi pertama adalah perilaku. Yang penting adalah perilaku yang cocok. Nah, bagaimana menggali perilaku? Saya biasanya bertanya dari kehidupan sehari-harinya. Ya mungkin kemarin bangun tidur jam berapa, atau biasanya bangun tidur jam berapa, apa yang dilakukan sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan lain-lain seperti itulah. Oke. Dari situ kemudian kelihatan sebenarnya perilakunya seperti apa. Istilah orang adab dulu baru ilmu ya Pak ya. Persis. Oke. Pak, kalau ngomongin tentang hiring gitu Pak, tentu kan kita akan ngomongin juga masalah leadership gitu Pak. Iya, betul. Bapak saya yakin punya karakter leadership yang kuat gitu. Bagaimana Pak kemudian kalau teman-teman di luar sana atau saya pribadi juga untuk pengen belajar seperti apa untuk harus menjadi seorang leader tadi Pak? Ya, saya sendiri kan masih terus belajar bagaimana untuk menjadi, sebut saja seorang leader atau pemimpin. Ya, tapi kalau salah satu yang menginspirasi saya selain pemimpin-pemimpin bisnis atau pemimpin-pemimpin yang militer gitu, tapi ya salah satu yang menginspirasi saya adalah mohon maaf ya, itu kalau kebetulan saya orang Islam, Nabi Muhammad SAW. Misalnya ketika kondisi lagi sangat kritis, sangat krusial, misalnya waktu di perang Uhud ya kalau nggak salah kan. Nah, beliau kan bilang semuanya berdiri di belakang saya gitu. Jadi ketika kondisi kritis sangat menentukan, sangat berbahaya, maka seorang pemimpin harus berani tampil di depan, bukan hanya nyuruh-nyuruh. Walaupun kita juga ingat kalau misalnya kita berkaca kepada prinsip kepemimpinan Ki Hajar Dewantoro, kan berarti ada saatnya ingarso sung tulodo, di depan memberikan contoh, tapi dalam kondisi tertentu jangan di depan terus juga, nanti timnya tidak akan berkembang. Maka pemimpin harus bisa di tengah, ing madyo mangun karso kan, jadi di tengah menjadi bagian gitu Pak. Menjadi bagian dan membangun inisiatif agar timnya memiliki inisiatif, bisa tampil ke depan, memiliki ide-ide. Bahkan kalau kondisinya sudah memungkinkan, mungkin timnya sudah memiliki satu daya tertentu, maka tuturi handayani, dia bisa di belakang tetapi memberikan daya. Jadi ada empowerment di situ. Oke. Kalau dari sisi Bapak, empowerment apa Pak yang perlu untuk dibangun di sebuah tim Pak? Nah, memang akan tergantung kepada situasi yang dihadapi oleh tim itu, pada challenge yang dihadapi, tantangan yang dihadapi oleh tim itu. Tetapi secara umum biasanya lagi-lagi ya, apakah yang membuat dia memiliki kendala yang perlu kita tingkatkan itu, apakah pada hard skill ataukah pada aspek yang bersifat behavior ataupun psikologis gitu. Oke. Jadi misalnya saja nih sedikit sharing, beberapa hari ini saya mengalami situasi di mana salah satu anggota tim itu memang
kebetulan belum pernah menghadapi atau menyelesaikan suatu challenge yang cukup signifikan. Misalnya ketika kita akan terjunkan pada suatu daerah baru untuk membuka daerah baru, dia itu maju mundur. Padahal kalau secara senioritas pada hard skill itu sebetulnya penilaian kami itu memenuhi syarat. Tetapi karena belum pernah menyelesaikan satu tantangan yang dianggap mungkin berisiko atau merepotkan atau menakutkan, maka dia maju mundur. Nah, setelah kita ajak ngobrol, maka kita bisa melihat bahwa memang dasar dia dididik secara sengaja atau tidak, jadi dari background keluarganya, itu membuat dia tidak pernah menghadapi suatu tantangan yang harus dia selesaikan gitu. Oke. Nah, ini contohnya. Maka ketika menghadapi situasi seperti ini, di mana tim kita sebetulnya bukan karena skill atau bukan karena knowledge, melainkan karena sesuatu rasa takut di dalam hatinya, maka apa yang saya alami ini, kita ngobrol selama 3 jam, sampai jam 11 malam. Sampai 11 malam, Sampai 11 malam. Ini adalah contoh, padahal secara ilmu udah cukup, secara pengalaman udah cukup. Jadi misalnya, kurang lebih saya pertanyakan, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi dan tidak ditinggal pergi tapi diselesaikan. Kita lakukan tatap-tatapan dengan tantangan itu dan kita selesaikan gitu. Dan agak susah waktu itu, walaupun dia menemukan satu yang mungkin buat dia cukup berarti. Tenor Bapak belum gitu. Gitu doang gitu. Ya, cuman ya itu contoh. Sekarang bisa lebih dari itu apa enggak kan gitu kan. Dan sampai malam itu belum menyatakan berani mengambil. Kebetulan hari Jumat. Kemudian, oke, pikirkan selama weekend. Bicarakan sama istri. Gitu. Senin, alhamdulillah, memberi kabar bahwa dia siap. Bersedia. Setelah sebelumnya menolak. Gitu. Pak, ini kalau ngomongin ngasih challenge ke orang ya Pak ya. Ini kan sebenarnya ada banyak faktor di situ Pak. Yang pertama, tentu kita sebagai pemimpin ada risiko di situ. Betul. Yang kedua ada masalah trust di situ Pak. Betul kan? Betul. Yang ketiga adalah masalah skill dari orang tersebut. Apakah kita kemudian percaya atau tidak? The biggest problem ada ketika orang yang kita percaya tersebut menjadi tidak mempercayai dirinya sendiri, yang Bapak tadi bilang kan. Betul. Bagaimana kemudian mengkombinasikan semuanya tadi Pak? Kemudian bisa terdeliver dengan sesuai dengan apa yang diinginkan. Betul. Maka saya jadi ingat omongan Agim, nasihat Agim itu kalau beliau simplifikasi ada orang kuat, orang kuat dan jujur baik, atau orang kuat tapi quote unquote jahat. Ini mohon maaf kalau katakannya agak beda ya. Atau orang lemah baik dan orang lemah jahat gitu. Maka yang paling ideal kan orang kuat, pinter gitu-gitu tapi baik gitu. Nah, atau yang nomor 2 mungkin bukan yang pinter tapi jahat, tapi tidak terlalu kuat tapi baik perilakunya gitu. Nah, memang kita memilih itu, ya apalagi jangan yang udah lemah jahat lagi gitu kan. nah, memang betul kita menghadapi resiko. Karena itu ya memang sekali lagi kita nggak bisa membeli kucing dalam karung. Tetapi kita juga tidak mungkin kenyataan yang saya alami, tidak selalu bisa menemukan yang sudah siap, udah kuat dan baik gitu ya. Jadi to certain degree kita harus ngambil risiko. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa perbaikan skill, peningkatan skill, knowledge itu lebih mungkin, lebih mudah, lebih cepat dibanding karakter. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita bisa memperbaiki itu ataupun mengkompromikan itu. Ya misalnya kalau kita awal-awal menugaskan seseorang, mungkin kita masih harus dampingi atau mungkin minimal dimonitor lebih sering sampai suatu saat dia sudah bisa jalan sendiri, mungkin dengan sangat minimal monitoringnya. Gitu. Satu lagi Pak, kalau kita ngomongin leadership ya Pak ya, bagaimana kita kemudian memisah Pak antara emosi dan logika tadi Pak? Karena definitely menjadi seorang pemimpin akan sangat sulit kalau kita terlalu bergantung atau terlalu dikuasai oleh emosi Pak. Sedangkan pada satu titik juga kita sebagai manusia yang tidak mungkin bisa terlepas dari emosi Pak. Betul. Memang saya akui saya sendiri ataupun lingkungan saya juga saya lihat banyak mengambil langkah yang tidak sepenuhnya rasional. Bahkan kadang-kadang cukup dominan emosinya.
Nah, tetapi kalau saya sebagai pemimpin, saya juga tidak berusaha untuk menafikan sama sekali emosi itu. Karena kadang-kadang emosi itu kita perlukan untuk menimbulkan empati. Karena ya pertama-tama tentu keputusan itu harus masuk secara logika. Tetapi kalau itu memang tidak bisa diterima sama sekali secara emosional oleh pelaku, itu juga mungkin akan berat. Tidak semua bisa menjalankan. Nah, karena itu kadang quote-unquote emosi itu berguna untuk mengukur empati kita. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya emosi tadi bukan kemudian menjadi menguasai kita, tapi bagaimana kemudian kita mengajak orang dengan pendekatan emosi tadi, Pak ya? Betul. Oke, Pak, balik lagi ke modal mikro tadi, Pak. Baik. Challenge-nya sekarang dengan banyaknya pinjol gimana, Pak? Nah, memang bagaimanapun kita tidak terlepas dari masalah pinjol. Tetapi yang saya lihat itu sebetulnya karakternya relatif berbeda dengan orang yang terjerat pinjol. Oh, karakternya berbeda. Relatif berbeda. Karena dari mekanisme seleksi yang kita lakukan, majority yang masuk ke kami otomatis adalah memang yang bukan orang yang hit and run lah kasarnya gitu ya. Oke. Nah, bukan berarti bahwa semua yang pinjol hit and run sih ya, tapi masih hati-hati Pak ya. Iya, saya yakin kalau kita mau menghitung secara benar-benar, maka orang akan melihat pilihan-pilihan yang ada. Nah, tentu hukum alamnya adalah semakin mudah itu semakin mahal. Kalau dalam hal mencari dana. Oke. Semakin sulit, kemudahan itu terkonversi menjadi cost ya Pak ya? Betul. Nah, apabila dia tidak melihat sama sekali kemahalannya, berarti dia pasti lagi cari yang sangat mudah. Kan situasinya seperti itu gitu. Nah, biasanya kebutuhan untuk apa itu gitu kan yang harus ada saat itu gitu kan misalnya. Nah. Membangun perspektif dengan secara sistematis gitu gimana Pak caranya Pak? Kalau untuk saya atau untuk Bapak pribadi, karena Bapak tadi menjelaskan dengan sangat sistematis bagaimana kemudian memilih orang yang sebagai pengguna kredit mikro dan orang-orang yang kemudian menggunakan pinjol. Ya mungkin ngelihat aja kali ya dari apa yang dialami selama ini. Background apa Pak? Dulu Pak kuliah. Saya S1 Teknik Industri. Oh, Teknik Industri. Ya. S2 Administrasi Bisnis. Oke. S3 Manajemen Bisnis. Wah, doktor manajemen bisnis berarti Pak ya? Ya katakanlah begitu. Pak, kalau kita ngomongin bisnis nih Pak, ini kan related sama ekonomi sekarang ya Pak ya. Betul. Kalau kita baca di media terakhir beberapa bulan ini mereka ngomongin tentang turunnya kelas menengah Indonesia Pak. Betul. Sedangkan kelas menengah ini adalah hal yang paling dibanggakan mungkin salah satunya selain pencapaian infrastruktur ya Pak ya. Betul. Gimana Bapak ngelihat ekonomi ke depannya Pak dengan peralihan pemerintahan ini? Iya, jadi saya dalam hal ini mencoba untuk menumbuhkan harapan. Paling tidak untuk saya sendiri dan untuk orang lain bahwa kita harapan penting, Pak. Harapan penting, gitu kan. Nah, sekarang harapan itu ada pada apa gitu? Mungkin salah satu momentum kalau kita bicara domestik adalah perubahan atau transisi pemerintahan. Bahwa karena kenapa harapan itu penting, saya setuju dengan Mas Ganda. Ada juga yang menyatakan market is perception, perception is market kan. Atau ada yang menyatakan tuh self-fulfilling prophecy kan. Apa yang kita yakini itu bisa mewujud gitu kan. Kalau semua orang optimis, maka market pun akan optimis, semuanya menjadi kreatif, semuanya menjadi ada inisiatif untuk melakukan suatu perbaikan, untuk melupakan suatu peningkatan, sehingga ekonomi berputar. Oke. Gitu. Nah, barangkali salah satu momentum yang akan kita coba lihat, apakah dengan transisi pemerintahan ini ada optimisme yang muncul. Dan kita memang berharap bagaimanapun kondisi geopolitik, perang Timur Tengah ini moga-moga tidak terus meningkat eskalasinya. Karena bagaimanapun ekonomi Indonesia to certain degree ekonomi yang terbuka, tidak terisolasi, terpengaruh oleh banyak
faktor, baik secara komoditi, secara finance, dengan ekonomi internasional. Tapi kalau dari segi makronya seperti Bapak jelaskan tadi gitu, kita harus menjaga tetap dalam mode optimis gitu ya Pak ya. Tapi kan pada satu sisi Bapak juga sebenarnya tahu secara suhu ekonomi, secara grassroots itu seperti apa gitu Pak, dengan permodalan yang Bapak pernah handle begitu ya Pak ya. Seperti apa Pak kondisi di masyarakat langsung Pak? Ya memang masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya kita juga. Mungkin saya lebih sharpening Pak. Mungkin lebih ke apakah secara permintaan kredit tadi menjadi naik sekarang atau memang pada posisi stagnan sekarang Pak? Kalau di yang level PNM, jadi PNM ini memang kalau secara financing secara umum itu barangkali tidak selalu berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini GDP ya. Oke. Jadi ketika misalnya paham. Ya PNM sendiri lahir sewaktu periode krisis 99. Dan dalam sejumlah kondisi ekonomi relatif turun, ketika kondisi kemiskinan meningkat, PNM justru naik. Oke, jadi tidak bisa dibaca sebagai peta perekonomian ya Pak ya? Betul. Nah, tetapi mungkin lebih bisa dikatakan PNM ini mewakili fenomena di masyarakat kelas bawah. Oke. Ya betul. Nah, kalau saat ini memang masyarakat kelas bawah itu ya memang masih belum terlalu menikmati pertumbuhan ekonomi yang sangat menggembirakan, itu belum bisa dikatakan begitu. Tetapi mereka juga tidak mungkin kalau dibandingin antara kelas menengah, mungkin kelas menengah lebih terasa perubahannya. Nah, barangkali ini juga karena tidak terlepas dari berbagai macam program pemerintah yang lebih menyasar di kelas bawah. Betul. Karena kalau saya baca di Kompas, kelas menengah itu sebenarnya pada posisi yang kurang nyaman karena jelas mereka tidak mendapat bantuan pemerintah yang pada level di bawah mereka. Jadi mereka nggak di atas juga nggak di bawah, itu yang buat mereka jadi tertekan sendiri. Betul. Nah, barangkali itu juga menjadi perhatian kita semua, barangkali ya, termasuk mungkin moga-moga pemerintah di masa-masa yang akan datang bagaimana bisa menggerakkan permintaan dari kelas menengah ini, saya pikir. Wow, nah ngomongin kelas menengah nih Pak, yang Bapak lagi kerjakan sekarang di Mitra Dagang Madani Pak ya. Apakah itu salah satu proses tadi Pak untuk kemudian menggerakkan perekonomian, setidaknya mulai dari Mitra PNM itu Pak? Nah, memang kalau yang menjadi sasaran langsung dari Mitra Dagang Madani itu lebih ke yang masyarakat lebih yang di bawah. Tetapi diharapkan kalau mereka mengalami penurunan biaya hidup dan atau peningkatan pendapatan, moga-moga mereka secara bertahap akan naik kelas. Jadi kita dari yang bawah memang. Oke, berarti pemilihan merchantnya tadi memang disesuaikan juga dengan lokasi gitu Pak ya, lokasi yang paling banyak katakanlah begitu dengan mitra PNM begitu ya Pak? Betul, jadi kita berangkat dari daerah yang densitasnya relatif tinggi. Oke. Berapa sekarang Pak kalau boleh tahu Pak merchantnya sekarang jumlahnya? Kalau stokis kami sekarang 37. 37, oke. Dan masih dalam proses ekspansi. Oke, berarti itu apa aja Pak barang yang bisa dibeli? Apakah semua kebutuhan rumah tangga atau ada barang-barang tertentu yang bisa didapatkan? Ya, jadi yang sembako misalnya itu beras, minyak, tepung, gula, mie, itu yang utama ya Pak ya? Ya, yang ada 7 nih. Tapi selain itu sabun-sabunan, gula, teh, kopi, bumbu-bumbu gitu. Ya, kebutuhan sehari-hari semuanya. Kebutuhan sehari-hari Pak ya. Betul. Bapak dari awal tuh memang sudah berkutat dengan masalah ekonomi Pak ya? Iya, bisa dikatakan begitu. Apa yang Bapak lihat dari sekitar 25 tahun ke belakang ini Pak? Ya, bagaimanapun menurut saya secara umum dalam tren jangka panjang taraf hidup masyarakat Indonesia harus diketahui tetap naik. Tetap naik. Ya barangkali juga, ini saya nggak pegang data ya, tapi secara umum kalau kita lihat di lapangan itu tetap secara umum naik. Hanya mungkin jangan-jangan sebagian orang merasa seharusnya naik lebih cepat.
Oke, Gitu. jadi sebenarnya problemnya adalah masalah ekspektasi, Pak ya? Ekspektasi menurut Ekspektasinya saya. apakah ketinggian atau memang sesuai dengan realita gitu ya, Pak? Betul. Tapi dengan target ekonomi 2014 ketika Jokowi menjadi presiden, waktu itu kan 7% ya, Pak ya? Betul. Tapi selama 10 tahun kan realitasnya 5,1. Paling Betul. maksimal 5,2 di 2012 kemarin ya, Pak ya? Ya. Ini saya baca tadi pagi soalnya di Kompas, makanya Siap saya masih ya. ingat nih, Pak. Apakah kemudian kita bisa bilang bahwa sebenarnya pun dengan perkembangan 5% tadi itu sesuai dengan realita, bukan sesuai dengan harapan? Ya, kalau menurut saya barangkali ya, kita memang berada di satu sisi berada dalam kondisi-kondisi yang sampai level tertentu membuat tidak bisa lebih tinggi, tetapi sebetulnya ada juga faktor-faktor yang menurut saya kalau ditangani dengan baik itu bisa mendrive pertumbuhan lebih tinggi. Maksud saya misalnya COVID itu menjadi kendala, kemudian kondisi geopolitik perang Rusia Ukraina dan lain-lain gitu, termasuk misalnya relatif tidak tumbuhnya ekonomi Eropa dan juga pertumbuhan yang rendah, ekonomi inflasi yang tinggi di Amerika itu menjadi kendala. Tetapi satu keyakinan saya, kalau katakanlah masalah governance, kasarnya masalah korupsi kita bisa tangani dengan baik, saya yakin multiplier effect dari pembangunan Indonesia itu akan membawa GDP yang lebih tinggi growth-nya. Oke, jadi lebih ke good governance. Ya, kalau zaman dulu Profesor Sumitro kan mengatakan ICOR ya. Iya. Kalau kita ICOR-nya lebih baik, governance baik itu di segala penjuru lah, bisa membuat ekonomi lebih efisien, maka saya yakin pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Kan misalnya saja sekarang investasi sekian triliun akan menghasilkan pertumbuhan 1%. Kalau governance-nya lebih baik, kalau katakanlah kebocoran lebih rendah, maka dari investasi yang sama akan bisa mengakibatkan pertumbuhan lebih tinggi dari 1% tadi. Pak, kalau tadi Bapak jelasin kan Bapak dalam posisi yang harus menjaga optimisme tadi, Pak ya. Itu yang poin paling penting gitu. Tapi dengan melihat realitas sekarang, apakah kita harus beradaptasi juga dengan optimisme tadi, Pak? Ya, jadi saya berpikir optimisme itu perlu, tetapi tetap kita juga jaga kewaspadaan. Jadi jangan lupa diri. Tapi optimisme itu perlu karena ada self-fulfilling prophecy kan. Jadi kalau kita menganggap susah, kita mendramatisir situasi, masalah, ya kita akan larut ke masalah itu dan tidak menimbulkan, tidak memikirkan solusi, inisiatif, dan lain-lain. Nah, karena itu tadi saya menyatakan bahwa kalau kita bisa menjaga good corporate governance, good governance gitu, insya Allah maka kita bisa lebih meningkatkan pertumbuhan dari potensi-potensi yang ada, dari anggaran yang ada, dari permintaan yang ada, itu semuanya bisa memberikan multiplier effect yang lebih besar kalau dikelola dengan governance yang baik, dengan tata kelola yang baik. Nah, karena itu selain good governance, kasarnya sampai pemberantasan korupsi yang baik, menurut saya kita jangan mensabotase kita sendiri dengan hal-hal yang misalnya masalah sosial, ketidakrukunan sampai konflik. Nah, itu jangan gitu. Jadi good governance harus bagus, jangan ada hal-hal yang mensabotase kita sendiri dengan hal-hal negatif seperti masalah sosial, kerusuhan dan lain-lain. Dan yang ketiga yang saya lihat perlu dalam skala kecil di komunitas kami, di perusahaan kami, adalah pentingnya militansi. Militansi. Jadi kalau bisa, kalau kerja itu hanya par aja jangan, tapi kita harus extra effort. Gitu. Tapi bagaimana menumbuhkan militansi itu, Pak? Ya itu kan pasti terkait part of dengan culture juga kan, Pak? Culture juga, dan itu bisa ditumbuhkan walaupun mungkin butuh waktu. Tapi saya pikir kalau kita menyadari bahwa itu penting gitu, kalau perlu dibuat situasinya kepepet gitu, now or never gitu, seperti misalnya yang sering disampaikan oleh sejumlah ahli bahwa bonus demografi ini adalah 1 kali sepanjang generasi gitu misalnya ya, berarti ya itu jangan jangan disia-siakan, nggak boleh main-main, berarti itu situasinya ya memang now or never gitu ya, maka kita harus bersama-sama memanfaatkan itu. Nah, kalau ngomongin bonus demografi, Pak,
visi Indonesia Emas 2045 itu dengan melihat kondisi ekonomi sekarang, apakah masih sesuatu yang visible, Pak? Atau sesuatu yang harus diusahakan? Ya, betul. Memang kalau kita nggak bisa secara serius, konsisten, dengan militansi yang tinggi mengupayakan pencapaian itu, mungkin tidak tercapai juga gitu ya. Terutama ketika situasi geopolitik internasional ini tidak terlalu kondusif. Nah, tetapi kalau saya memilih untuk kita lebih fokus pada hal-hal yang dalam kontrol kita. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Boleh direkomendasiin ke kita, Pak? 3 buku yang menurut Bapak mengubah pandangan Bapak atau mengubah hidup Bapak? Atau kalau 3 buku kebanyakan, 1 buku juga boleh. Kalau satu buku harga bisa turun, boleh lah, Pak. Sebetulnya ada, mungkin saya judulnya agak lupa-lupa ya. Tapi kalau kita di level organisasi perusahaan, mungkin ada satu buku yang tidak terlalu berat. Kalau nggak salah judulnya Execution. Itu mungkin cocok untuk kita ya, dalam pengertian itu bagaimana menselaraskan antara strategi, SDM dan operasional. 3 aja itu, execution saya lupa. Nah, tetapi kalau kan kita sering dengar ya, kalau kita ingin cepat jalan sendiri gitu ya. Kalau pingin jalan jauh, jalan bareng-bareng. Itu ada beberapa buku yang saya lupa Thin Air kalau nggak salah satu. Itu yang menceritakan pendakian ini ya, Gunung Himalaya itu ya. Bagaimana kita membangun tim, membentuk cadangan-cadangan sehingga kita bisa berhasil naik gunung. Sama satu lagi buku yang menurut saya filosofinya mirip adalah bagaimana mencapai Kutub Selatan. Itu dalam membangun tim, bagaimana mengantisipasi berbagai ketidakpastian dalam situasi medan yang sangat sulit. Kalau ke puncak gunung kan ketika oksigen terbatas, tapi ke South Pole kan ketika cuaca sangat tidak bersahabat. Nah, jadi saya pikir 2 buku itu bisa menjadi referensi bagaimana kita yang katakanlah menjadi pemimpin dari organisasi kita itu memimpin seluruh tim, menyiapkan segala sesuatunya untuk mencapai sesuatu tujuan kita dalam situasi yang tidak pasti dan mungkin penuh tantangan. Wow. Situasi yang penuh ketidakpastian dan tantangan itu bukan hanya terrefleksi dari ekonomi kita, Pak ya. Betul. Tapi terrefleksi dari kehidupan kita sehari-hari, terlepas dari apakah itu berkaitan dengan ekonomi atau tidak. Tapi hari ini saya dapat poin-poin tentang bagaimana untuk memimpin dalam masa-masa sulit ya, Pak. Betul. Terima kasih Pak Bambang sudah mampir ke studio kami, sudah memberikan poin-poin penting dalam bagaimana memulai usaha, bagaimana menjadi pemimpin, dan mungkin bagaimana melihat ekonomi Indonesia sekarang ya Pak ya, secara realitasnya. Betul. Gitu. Sekali lagi terima kasih Pak. Siap. Thank you teman-teman sudah menonton, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan banyak inspirasi. Mudah-mudahan next episode kita akan mengundang orang-orang yang akan berbicara juga mengenai leadership, ekonomi, dan manajemen. Thank you guys, this is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana.